Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Maaf ya Leo, hampir seminggu lebih kita nggak buat video. Mohon izin, karena akhir tahun banyak tugas negara yang harus diselesaikan. Di samping itu, karena manga One Piece juga sedang libur, jadi Mimin putuskan rehat sejenak dan kembali hari ini. Kalian kangen nggak? Pasti nggak kan? Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya sudah dibahas oleh Greg Sensei dalam pembelajaran ke-171-nya dengan judul The Right Hand Club. Sebagian besar adalah tulisan beliau. Kita akan coba menanggapi dan menambahkan beberapa hal saja. Baik, kita mulai dari hal yang pertama, elemen kekacauan. Mungkin kita semua tahu dan sadar bahwa hampir di setiap arc One Piece, pada akhir cerita biasanya akan ada yang disebut dengan elemen kekacauan atau bencana yang bertujuan untuk menambahkan ketegangan dengan gaya hitung mundur pada peristiwa yang berada di luar kendali musuh ataupun pihak protagonis. Sebagai contoh ada gas beracun di Pang Hazard, bom di Alabasta, petir memaragan di Skype, sangkar burung di Dressrosa, dan masih banyak lagi. Di Ars Wano Kuni, beberapa chapter yang lalu kita diperkenalkan dengan bencana jatuh dan meledaknya Pulau Onigashima di Ibu Kota Bunga. Jatuh dan tibanya Onigashima di Ibu Kota Bunga merupakan bencana yang terhubung dengan kemenangan atau kekalahan Kaido. Jika Kaido menang, dia dapat dengan mudah menghancurkan Ibu Kota Bunga. Dan jika Kaido kalah, dia secara tidak sadar juga akan menghancurkan Ibu Kota Bunga akibat kehilangan kendali atas awan apinya. Nampaknya itulah kekacauan atau bencana yang sedang terjadi di Ars Wano Kuni kali ini. Kemudian terlihat bagai yokai dengan wujud api yang menyala. Tentunya kita ingat hal terakhir yang sang pelukis sesat ciptakan sebagai perwujudan kemarahan klannya. Yap, itu adalah Kazenbo, bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang menggambarkan kemarahan Onigashima itu sendiri. Faktanya, meskipun Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya bisa menghentikan jatuhnya pulau, jika Kazenbo berhasil mencapai gudang penyimpanan senjata, maka ledakan akan tetap terjadi dan membuat sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, akan sangat senang dan juga bahagia. Jadi tinggal menunggu upaya Yamato yang merupakan perwujudan pelindung negeri Wano Kuni. Jika kita ingat, buah iblisnya yang merupakan Zoan mitologi, Inu Inunomi model Uguchi no Makami, atau dalam mitologi disebut sebagai anjing pelindung atau penjaga suatu negeri. Kemudian yang kedua, wujud dengan desain iblis. Leo, hampir seluruh number setelah diperlihatkan kepada kita semua. Hanya tersisa si nomor 6. Setelah diungkapkan Inbi, Fuga, Zanki, Jaki, Goki, Nangi, Hacha, Kunyun, dan Juki. Namun ada beberapa anggapan jika sosok besar yang dikalahkan Luffy dan kawan-kawan di awal kedatangan di Pulau Onigashima adalah Numbers nomor 6. Namun, karena belum diungkapkan, jadi mari kita bersabar. Karena jika kita melihat siluet awal kemunculan Numbers, di tengah-tengah ada salah satu Numbers yang nampaknya belum dimunculkan. Kalau aku selalu berpegang, selama Oda Sensei belum mengungkapkan secara resmi, maka jangan terlalu yakin, Leo. Kembali ke pembahasan tentang desain iblis para Numbers, sepertinya tidak ada aturan spesifik untuk desain mereka. Bisa kita lihat nampaknya Oda Sensei mendapat inspirasi desain Numbers dari berbagai iblis dan setan dari berbagai budaya. Misalnya, Inbi terlihat jelas terinspirasi dari Lucifer. Nangi, Hacha, Kunyun, dan Fuga terlihat seperti Oni klasik dari Jepang. Sedangkan Jaki dan Goki terinspirasi dari Ratu para Leak, mitologi Bali, Rangda. Wah, jika memang sudah dikonfirmasi, ikut senang dan bangga juga. Banyak hal yang sudah Oda Sensei buat yang terinspirasi dari negeri kita tercinta. Iya kan, Leo? Mungkin jika boleh kusebutkan beberapa di antaranya kembali adalah rumah gadang di Pulau Nias yang menjadi markas Duval dan anak buahnya. Kemudian
motif batik celana Enel yang mirip motif batik parang. Kemudian salah satu senjata Usopp, Raplesia, juga nampaknya terinspirasi dari bunga Raplesia arnoldi atau bunga bangkai. Dan masih banyak lagi yang lainnya, top Marco top. Lalu yang ketiga, para tangan kanan. Mengantisipasi kegelisahan para nakama untuk pertarungan Sanji dan Roronoa Zoro melawan kru terkuat Kaido, yaitu King the Wildfire dan Queen Sang Wabah. Oda Sensei membuat color sprite dengan tema yang tidak terduga. Tangan kanan dari beberapa bajak laut terkenal telah beliau buat. Sebagian dari mereka posisinya dapat dengan mudah ditebak. Namun nampaknya ada satu hal yang dipercaya para fans telah dikonfirmasi. Shiryu hadir menjadi tangan kanan Kurohige, membuatnya seperti akan menjadi musuh utama Roronoa Zoro nanti. Sebuah clue terlihat dari mata Shiryu yang terlihat sedang menatap ke arah Roronoa Zoro. Meskipun konsep pertarungan antara Zoro dan Shiryu sudah lama terlihat, hal ini mungkin agak mengejutkan, mengingat tangan kanan dari bajak laut biasanya orang yang paling lama bersama kapten. Luffy dengan Zoro, Kid dengan Killer, Lau dengan Beppo, Roger dengan Rayleigh. Kalau kita ingat dari percakapan mereka di Impel Down, Kurohige dan Shiryu baru pertama kali berjumpa, dan nampaknya setelah itu mereka menjadi cukup dekat. Di luar dugaan, ternyata justru Shiryu yang bukan orang lama dalam kelompok bajak laut Kurohige yang justru Oda Sensei gambarkan. Bukan Burgess, Lafitte, Van Augur, atau Doki. Ini orang yang baru direkrut oleh Kurohige. Tapi sih kalau dilihat dari color sprite-nya, di situ juga ada Marco yang kita tahu bukan merupakan kru yang pertama kali direkrut oleh Shirohige. Sepertinya memang Oda Sensei memilih mereka semua karena nampaknya dianggap sebagai orang nomor 2 dalam kelompoknya. Dan terakhir, ada hal yang menarik. Roronoa Zoro yang mahir menggunakan kedua tangannya di color sprite ini terlihat memegang pedang dengan tangan kanannya. Selain itu, istilah tangan kanan memiliki arti yang sama pada bahasa Inggris dan juga Jepang. Serta di masa depan mungkin Oda Sensei akan membuat kita gambaran para tangan kiri atau sayap kiri orang-orang ternama dalam dunia One Piece. Bagaimana menurutmu, Leo? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Yos. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.